Beberapa daerah di Indonesia mula catat penurunan kes jangkitan harian COVID-19. Bali antara daerah di Indonesia yang sudah melepasi kemuncak penularan varian Omicron. Bali kini kembali meriah dengan kedatangan pelancong. Bali dibuka semula kepada pelancong asing. Dengan situasi COVID-19 yang bertambah baik, ekonomi Bali dikabarkan semakin pulih. David Andreas bawakan laporan ekonomi Bali untuk anda. Setakat ini saya sedang berada di Jalan Legian Kuta, Kota Bali, Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Bali merupakan kota pelancongan terbesar yang ada di Indonesia. Dan Bali sendiri menggantungkan seluruh perekonomiannya terhadap sektor pelancongan. Namun kini 2 tahun lebih terjejas pandemi COVID-19, Bali nampak lebih sepi. Kedai-kedai masih nampak tutup dan lebih seramai 138.000 orang kehilangan pekerjaannya. Bahkan data terakhir pada tahun 2021, Bali hanya menunjukkan pertumbuhan ekonominya dalam 0,07% saja. Ikuti laporannya bersama saya dari Bali, Indonesia. Kemarau panjang yang tidak biasa dan belum jelas bila akan berakhir ini masih membuat banyak pemilik kedai yang belum memulakan operasional mereka. Dari Jalan Legian sehingga Kuta, masih belum nampak adanya sebaran aktiviti yang berarti dari para pelancong di Bali. Sebelum pandemi COVID-19, tempat ini merupakan tujuan kegemaran bagi sesiapa yang melakukan percutian ke Bali. Dari kafe-kafe, kedai membeli belah, sehingga kedai berjenama pun banyak yang harus tutup karena tidak mampu bertahan dihantam pandemi COVID-19. Nampak juga restoran dan hotel yang membiarkan tempatnya menjadi usang tertutup oleh debu. Begitu juga di Pasar Kuta. Tempat ini sempat menjadi tujuan kegemaran bagi para pelancong untuk mencari cenderawasih khas Bali. Kini masih nampak sepi. Hanya ada beberapa kedai yang masih tetap berniaga dan berusaha untuk mendapatkan pembeli. Sepinya pembeli sangat berimpak sulitnya ekonomi pedagang. Dan banyak juga yang memutuskan untuk berhenti berniaga dan kembali ke kampungnya. Optimisme warga Bali untuk dapat keluar dari cabaran pandemi COVID-19 juga sempat terhambat oleh adanya gelombang COVID-19 yang terus datang di Indonesia. Bali yang memilih 70% ekonominya dari industri pelancongan sangat bergantung dari mobilitas dan interaksi para pelancong yang datang. Dibukanya pintu masuk bagi pelancong domestik di penghujung tahun 2021 ternyata belum mampu membawa Bali seperti semula. Meskipun Bali sempat bergantung penuh pada pelancongan domestik di pandemik ini. Bali yang setiap tahunnya mampu menarik lebih 10 juta pelancong lokal dan hampir 7 juta pelancong asing, kini kehilangan lebih 90% pelancong asing selama 2 tahun lepas. Begitu pula dengan pelancong domestiknya yang turun sebanyak 50%. Namun, kini di wilayah sepanjang garis pantai Bali mulai terdapat aktiviti yang lebih ramai dibanding masa sulit tahun lepas. Ramai para pelancong datang untuk menikmati keindahan pantai dan hanya menantikan sunset. Kafe-kafe tepi pantai menjadi destinasi yang mulai ramai didatangi para pelancong. Aktiviti outdoor ini juga diminati demi mengelakkan sebaran virus COVID-19. Maknanya bermulanya kehidupan dengan norma baru dan tentunya ini diharapkan menjadi permulaan pulihnya perekonomian. Bali yang sebelum ini menjadi tumpuan dunia sebagai destinasi pelancongan telah bertukar sepi. Jumlah pelancong boleh dikira dengan jari. Itu pun pelancong dari dalam negeri. Tahun ini, kedatangan pelancong ke Pulau Peranginan terkenal di Indonesia ini meningkat kepada 148% berbanding tahun lepas. Polisi ini sudah semestinya diharapkan dapat memberi momentum kebangkitan ekonomi bukan hanya bagi masyarakat Bali tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Koresponden TVS nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Pihak kerajaan Indonesia telah membenarkan bagi para pengembara antar negara untuk masuk ke Bali tanpa adanya sekatan kuarantin. Tiadanya sekatan kuarantin ini dijangka mampu mendorong penuh segala aspek yang diperlukan Bali. Olehnya, peluang ini boleh menjadi tumpuan bagi semua yang menginginkan Bali untuk kembali pulih. Aturan yang dikeluarkan pihak kerajaan Indonesia masih juga terus dievaluasi mengikuti susulan case COVID-19. Berdasarkan data terakhir, kini jumlah case COVID harian di Bali mulai menunjukkan tren penurunan. Begitupun juga di seluruh Indonesia. Pada bulan Maret ini telah dimulakan aturan masuk Bali tanpa adanya sekatan kuarantin. Ini berlaku bagi pelancong dari luar negara. Selain itu, pengaktifan kembali visa on arrival bagi para pelancong juga akan segera berlaku secara berperingkat. Dengan dibukanya sekatan ini diharapkan menjadi pemicu semakin pulihnya Bali setelah gelombang 3 COVID-19. Sehingga kini, lebih dari 160.000 pelancong luar negara sudah masuk ke Bali, dan diantaranya daripada Rusia, Australia, Prancis, Amerika Syarikat, sehingga Belanda. Melalui aturan yang baru ini, percepatan pemulihan ekonomi Bali diharapkan boleh tercapai. Meskipun belum sepenuhnya kembali pulih, Bali mulai menunjukkan pertumbuhan positif dari seluruh sektor, baik ekonomi maupun industri pelancongannya. Melihat adanya pemulihan, hal ini dirasa boleh memberi kesan baik bagi para orang yang sempat kehilangan pekerjaan karena terjejas pandemi COVID-19. Pelan pemulihan kota Bali sudah menunjukkan perbaikan. Tak hanya itu, pertumbuhan yang ada juga boleh memberi harapan bagi sesiapa saja, termasuk masyarakat dari luar Bali. Seperti salah satu warga Jakarta ini yang sempat kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Kini, ia mencoba peruntungan dengan mengadu nasib untuk pergi ke Bali. Ia melihat bahwa pelan pemulihan Bali membawa kesempatan bagi dirinya. Ya awal pandemi kemarin sih sempat ngalamin pengurangan karyawan dari perusahaan yang lama. Cuman ya seiring berjalannya waktu kondisi sudah mulai membaik, dan saya pikir sekarang 50% udah kembali lagi normal ya. Walaupun belum full normal, cuman untuk kesempatan lapangan pekerjaan sudah mulai banyak. Karena di Jakarta sulit mendapatkan pekerjaan saat pandemi, saya putuskan untuk Bali. Awalnya untuk self healing, cuman saya dapat kesempatan di Bali. Ya kenapa nggak dicoba? Kalau ngelihat perkembangannya sekarang sih harusnya udah mulai membaik ya. Turis sudah mulai masuk, lokal atau mancanegara semua udah boleh masuk ya, walaupun belum full, cuman sudah kelihatan perkembangan. Ya harapannya sih kalau memang peraturan pemerintah ke depannya itu bisa menguntungkan sektor pariwisata Bali supaya kembali lagi seperti sebelum pandemi. Bagaimanapun juga, untuk bisa bangkit dan keluar dari masa pandemik ini merupakan harapan bagi semuanya, termasuk Bali dan juga Indonesia. Kini hal itu sudah ada di hadapan. Peralihan dari fase pandemik menjadi endemik merupakan hal yang sangat dinantikan. Dari Bali, Indonesia, David Andreas melaporkan untuk TVS. Sikap optimis perlu dihidupkan, empati perlu dibangkitkan. Perpaduan sosial perlu dipupuk agar anak bangsa boleh bekerjasama mengharungi masa sukar menentang COVID-19. Demikian pesanan Joko Widodo, Presiden Indonesia. Dalam apa jua kegiatan, tingkatkan kewaspadaan diri, patuhi protokol kesihatan, dan bagi yang melancong di Indonesia, sentiasa amalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindung. Koresponden TVS berakhir di sini. Saya Syirah Abang Mansur, jaga diri Malaysia.